seperti apa sih Pak De? Ya, saya yang paling ingat ya. Saya pas lagi sakit, gula darah saya tinggi, terus juga atau kalau kata orang sih kalau amat sangat gampang ketika orang sudah kena COVID ya. Dan saya kebetulan kan memang punya gula darah sehingga waktu itu pas lagi parah saya sampai ada satu saat nggak tahu dia suatu saat saya benar-benar blank, nggak hafal apa-apa, nggak ingat apa-apa, diperintah apa-apa bengong. Dan kebetulan saat itu pas manajer saya meninggal, schedule manajer saya meninggal tiba-tiba mendadak banget, makanya tambah tuh Hari itu pertama sih yang lagi, saya ya? iya hari pertama kedua ya. Dan waktu itu susah, kalau medannya susah, ada tebing yang harus saya turunin kayak gitu, padahal saya lepas banget dan nggak ingat apa. Saya dikawal sama ada personal asisten saya, padahal dia kecil, jadi saya turun tangga juga pegangin kayak gitu saya turun. Jadi saya berkesan banget di film karena saya belum pernah sakit sedemikian parah pada saat syuting film ya. Itu yang saya ingat banget sih. Tapi habis itu saya disuruh Pak Navin, Bu Erika bilang istirahat dulu deh, saya istirahat 5 hari kira-kira baru syuting lagi. Dan ya on fire lagi. Tapi dengan medan syuting yang seperti itu gimana Pak Ade, kan udah bisa dibilang udah nggak muda lagi Pak Ade dengan medan seperti itu, gimana cara ngatasin? Ya kan waktu itu sakit ya, saya udah nggak pikir gimana cara ngatasinnya, pokoknya ikut aja lah, apa mati lah, gua ini dunia gua kayak gitu. Jadi ya udah pasrah aja, saya jalanin aja. Saya pernah bilang kan bahwa saya nggak pernah bosen, nggak suka pada profesi ini. Jadi ya itu saya jalanin aja. Tapi Pak De tetap dilanjutkan apa karena ada rasa tanggung jawab yang mesti Ya karena tanggung jawab saya lanjutin terus, tapi akhirnya diberhentikan. Sinto pulang aja lah. Saya pulang sempat tidur dulu di rumah, terus sore saya langsung ke manajer saya yang meninggal itu. Gitu. Tapi Anak Pak marah kalau nggak? manajer Ya? untuk maksudnya sempat Sempat. Saya kepikiran terus, oh ya Allah. Dan dia adalah seorang manajer yang bareng saya dari zaman dulu, bukan hanya pas manajer gitu. Saya bareng dia zaman masih di Suara Kejayaan di radio, dia operator, kami ngisi di sana. Jadi memang ada kedekatan emosional lah dengan saya. Aming, melihat semangat Pak De seperti apa sih? Kalau ya kebetulan waktu syuting bareng kan pas hari pertama Pak De ya, walaupun saya gila sih ya, kayak waduh itu salah satu scene yang scene awal tuh berat ya Pak De ya, berat, dan tiba-tiba berat, kondisi juga cuaca lagi tidak stabil, kondisi para pemain juga, maksudnya karena first day syutingnya emang adegan-adegan yang epic gitu kan, yang bombastik itu, tiba-tiba hujan lah pada ya, terus udah gitu Tiba-tiba panas banget. iya panas banget, hujan banget, tiba-tiba pas Pade harus ngambil adegan itu tiba-tiba meninggal, mendengar manajernya meninggal, itu kayak waduh itu mental banget ya. Itu Pade kayak hilang setengahnya Pade ya, berdiri aja kagak bisa, apa kayak bingung mau Saya ngapa-ngapain. berdiri susah. Iya. Jadi diangkat. Iya. Diangkat habis itu. Nggak tahu kenapa saya juga. Iya. Baru sekali itu gua sakit yang sampai Iya. lemes banget gitu. Dan Pak Ade itu emang seperti yang dia bilang, karena dia cinta banget profesinya, dia memutuskan untuk bertahan sampai akhir. Tapi kru melihatnya nggak mungkin Pak Ade secara mental udah kena, artinya ya emang akhirnya Pak Ade emang minta pulang. Padahal Pak Ade-nya nggak apa-apa lagi, nggak kata pulang karena mental udah kena. Langsung melihat melayat almarhum kan. Nah dari situ emang berasa banget energinya gak enak ya, mungkin itu salah satu hari syuting terberat Pak ya, langsung adegan perang ya. Iya. Ya gitu, apa kabar seperti itu? Kalau ledakan, Iya. ya, dilempar Itu pasir, gloomy gitu. banget, Efek ledakan. gloomy banget itu kalau syuting hari pertama. Kalau Kak Aming sendiri gimana dalam proses syutingnya? Adakah merasakan sakit atau Tantangannya, tantangan?
Pak De udah 2 hari doang. Makanya tadi bilang tadi Pak De, kalau nanti tonton filmnya, kalian jangan lengah sepersekian detik, gone, udah nggak ada lagi ya. Makanya ya, kan pemain mahal ya Pak De ya, dipakainya nggak banyak, tapi alhamdulillah cuannya cukup banget. Enggak berarti iya berhasil. Intinya begini aja, nggak ada peran terlalu besar atau kecil. Malah saya bilang ke Falcon, thank you for appreciating me that much gitu kan. Maksudnya kayak cara apa sih? Cara Falcon nge-treat gitu kan, respect talentnya, makasih banget, dan dilibatkan dalam proses promo juga. Berarti saya sebagai seorang aktor dan juga seorang talent ngerasa sangat-sangat dihargai sekali, dan apa ya, dan ya mungkin bakal jadi sebuah kerjasama yang langgeng. Ini kayak amin ya Pede. Tapi emang bener kayak ngerasa dihargain banget mereka dilibatkan dalam proses. Ciri khas Falcon menurut saya. Iya, udah kayak family kan, dihargai dalam proses promo. Aming ini pertama kali main film duet sama Pade. Iya, makanya pertama kali main film sama Pade. Udah gitu satu frame juga, tapi baru enak Pade kena guncangan mental ya. Harus pulang, baru enak ya, baru nyaman ya Pade. Tiba-tiba ya ini gimana sih gitu. Akhirnya Pade pulang kayak gantung, kayak lagi mabar ya. Menurut kalian berdua ini film lama seperti apa sih, film komedi seperti apa sih? Nggak, Pade lebih tahu nih. Di komedi horor ya, komedi. Tapi menurut saya Anda jangan membandingkan horor ini dengan horor-horor yang ada gitu ya. Enggak sih, masih tetap ada komedinya di horor itu gitu. Menurut saya film ini segar banget Ya. segar banget. Saya udah nonton dan rapi. Ya itu yang tadi yang saya bilang, ternyata sebetulnya kita belajar dari mulai Miracle dulu ya. Bagaimana kita terlibat semuanya dan semuanya membicarakan itu dari mulai reading, dan kita kayak punya tanggung jawab kayak gitu. Nah ini yang terjadi juga di sini kayak gitu. Kita merasa bahwa dulu film asli bagus banget, kita harus minimal bisa nyamain mereka, kalau enggak ya berarti kita gagal kayak gitu. Nah, karena itu kita benar-benar setiap mau shoot itu pasti ngumpul dulu, ini ya, ini oke ya, ini gini lu tadi begini ya, gini kita bahas lagi, dan itu semua dikoordinir oleh Herwin. Kebetulan Herwin kan memang sifatnya gitu, dia terbuka banget dan apa ya, open banget, walaupun dia juga punya koridor yang jelas terhadap film ini. Tadi kemarin pas sakit sempat dirawat atau Sebelumnya dirawat. Sebelumnya saya sempat dirawat, tapi karena udah mau syuting kayak gitu saya minta keluar masa. nggak bahaya pada seorang sendiri? Warga seperti apa Nah, nih? saya sampai sekarang malah akhirnya suntik, masih suntik setiap hari. Iya, dan saya tetap cek gula darah. Konon katanya orang yang udah kena COVID ngomong apa? Turun, imunnya naik turun. Jadi liar gitu. Gula darahnya. Oh gula darahnya, bukan orangnya. Kalau gue emang dari dulu liar. Barusan energi yang menggerakkan tadi. Oh gitu. Gula darahnya waktu itu sempat berapa? Waktu pertama 400. 410. Tapi sekarang gimana maintenance kesehatannya gula Sekarang darahnya? saya di paling tinggi di 140. Udah Paling normal. rendah di 80 sekian. Udah normal tapi masih treatment ya? Pak? Masih treatment, tapi Insulin? udah diturunin terus ya. Suntikannya udah diturunin. Tapi kan Pak jaga Kan protektif ya anak-anak. Tahu sendiri, menurut saya lebih galak anak-anak daripada istri saya dong. Dulu bener kan istri gue mah begini-begini anak-anak. Tapi ketika tahu Pak Makanya anak-anak nih seneng banget kalau udah anak-anak saya datang nengok. Regen sama Jegel terutama itu, dia kan Tom and Jerry banget ya. Udah ada aja. dikomporin nggak Pak De? Put tadi Pak De makan martabak habis satu loyang. Padahal gue cuma 2 biji. Dan gue nggak apa-apa, kolesterol gue bagus. Saya memang nggak punya kolesterol, punya darah tinggi, nggak punya yang lain, hanya gula. Tapi kan gula mother of ill, ibu dari segala penyakit. Iya, gula mah kemana-mana. Iya. Oke. Seneng banget. Mbak Putri, Pak Ade, kata Mbak Putri apa?
Hah? Kata Mbak Putri yang Dia ini memang suka seolah-olah lebih dokter daripada dokter. Jadi Lebih protektif ya Pak De anak-anak. Ya namanya bapaknya saya. Dibawain bekal atau gimana, diawasin terus tiap saat? Waktu itu saya makan bawa bekal yang udah digeramin gitu. Waktu itu beneran. Begitunya ya. Udah suntik, digeramin, makan buah dong, makan ya Allah. Ini lama-lama gue goblok nih. Jangan dong Pak De. Kurang asupan. kurang gizi. Aku waktu itu ya aku masih ingat bener 100 gram pagi, malam 100 gram, siang 150 gram. Iya, simit. Nah, bodol gitu. Aku Indonesia banget kan. Aku tuh paling nggak suka keluar negeri. Kenapa? Karena makanan. Aku nggak cocok makanan luar. Aku padahal bapak ibuku chef. Tapi nggak tahu kenapa aku norak banget ya. Beneran. Oh itu disuruh didikitin. Oh, Tersiksa berarti Pak De ya dengan keadaan kemarin ya? Kenapa? Tersiksa, maksudnya tersiksa. tersiksa. Tapi ya, aku berpikir untung kerja. Kalau nggak kerja mungkin aku lebih tersiksa lagi. Karena kerja kan ada kesenangan, kan? Ada teman-teman, ada mungkin kalau nggak kerja lebih tersiksa lagi kan. Menurut aku. Pak Ade kan dibekelin ya sama anak ya, digram-gramin, tapi di Lokshoot sendiri makan makanan yang di luar itu kan? Masih ya Pak De ya. Dan gue pengen capcay. Jadi pada jebakan. Terus sekarang mah udah bodo amat. Gue pengen capcay. Aku dengan tadi ada pasti pakai gula. Nggak apa-apa, asal lo nggak ngomong. Pantangannya makan apa sih Bang yang ngomong? Waktu itu kan yang bersifat manis, terus juga bersifat kolesterol, segala macam kayak gitu deh. Tapi kan sebulan setelah itu aku dibebasin yang lainnya, bahkan aku dinaikin berat badan sebulan setelah itu. Cuman memang gulanya dimonitor terus sampai sekarang aku bikin laporan gitu. Nanti dokter baca setiap sebulan keren diturunin gitu. Oke,